Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fido Delfri Tamasya dengan NIM 21338010. Baik, kali ini saya akan membuat tugas rekayasa material sebagai pengganti nilai UTS kami, yaitu menjelaskan tentang hubungan antara desain, material, dan proses. Berikut penjelasannya. Kita masuk ke materinya, yaitu tentang desain, material, dan proses. Nah, pada awal ini, pada tahapan awal, saya akan menjelaskan pengertian dari desain, material, dan proses. Berikut penjelasannya. Nah, untuk dari desain sendiri dapat kita artikan sebagai kegiatan rekreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan menyelesaikan suatu masalah agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Nah, pada bagian desain ini, seluruh ide-ide kita, seluruh kreativitas kita itu sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya desain, dengan adanya ide-ide yang timbul dari dalam diri kita, yang timbul dalam otak kita, akan meningkatkan nilai desain, meningkatkan daya tarik seseorang ataupun orang lain untuk melihat ataupun membeli barang yang kita pilih. Namun desain tersebut tidak hanya membuat ide saja, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana nilai fungsionalnya, bagaimanakah cara menyelesaikannya sesuatu masalah agar memiliki nilai yang maksimum gitu. Sehingga orang lain dapat mempertimbangkan daya tariknya, mempertimbangkan daya tarik serta mempertimbangkan manfaat dari desain dari alat yang kita buat tersebut. Lanjut, kita masuk ke tahapan material. Nah, material merupakan dapat diartikan sebagai zat atau benda yang mana sesuatu dapat dibuat darinya atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Material ini juga bisa disebut sebagai bahan baku yang diolah baik di perusahaan ataupun segi lain. Nah, hal tersebut dapat kita lihat pada proses pembuatan pagar, maka dibutuhkan material seperti besi-besi ataupun baja yang dapat membantu serta dapat dimanfaatkan dan disusun agar bisa membuat pagar sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu, material ini juga bisa kita lihat dari proses pembangunan jalan ataupun trotoar, yang mana material-material yang dikelompokkan itu seperti bebatuan, pasir, ataupun semen dan lain sebagainya. Kita lanjut ke proses. Nah, pada bagian proses ini merupakan sesuatu bagian yang sangat penting bagaimana suatu bahan atau suatu produk dapat diciptakan. Proses dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang diinginkan. Nah, pada bagian proses ini, sesuatu yang bertahap itu sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan proses yang teratur, maka suatu produk
atau barang akan mencapai hasil yang maksimal. Begitupun sebaliknya, jika suatu produk atau barang yang akan kita buat melalui proses yang tidak sesuai atau tidak beraturan, maka suatu barang tersebut dapat bisa terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian sesuai yang apa yang kita inginkan. Nah, kita lanjut ke desain, material, dan proses. Nah, pada bagian ini, desain, material, dan proses merupakan 3 aspek penting dalam pembuatan suatu bahan, yang dimana pada bagian desain itu menentukan bagaimana produk tersebut terlihat. Biasanya pada bagian desain ini pasti mempertimbangkan fungsi ataupun kondisi dari operasi. Hal ini dikarenakan pada bagian desain seluruh bagian yang dapat dilihat, seluruh bentuk produk harus diperhatikan juga, karena pada bagian desain ini merupakan tahapan awal yang dapat meningkatkan daya tarik ataupun ketidaktertarikan seseorang pada produk yang kita buat. Kita lanjutkan pada bagian material. Dalam bagian material itu menentukan apa yang terbuat dari produk tersebut. Biasanya pada bagian material ini mempertimbangkan sifatnya, ketersediaan, serta biaya. Kenapa mempertimbangkan sifat juga? Karena dengan menggunakan material untuk membuat suatu produk, maka diperlukan seleksi material atau material unggulan yang perlu kita masukkan. Contohnya, jika kita membuat suatu meja ataupun kursi dengan material yang kayu yang lunak, maka meja atau kursi tersebut tidak akan bertahan lama. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan kayu yang berkualitas seperti jati atau dan lain sebagainya, maka kayu tersebut dapat bertahan hingga puluhan tahun. Di samping itu kita juga mempertimbangkan ketersediaannya. Nah, bagaimana? Apakah kayu tersebut jumlahnya banyak, ketersediaannya banyak? Jadi kita juga harus mempertimbangkan ketersediaannya. Selain itu kita juga mempertimbangkan biaya. Nah, pada bagian biaya ini kebanyakan dari material sangat memperhatikan, karena pada bagian biaya kalau seandainya suatu material itu memiliki nilai yang bagus, memiliki kualitas yang bagus, maka biayanya juga semakin tinggi. Nah, untuk bagian proses itu menentukan bagaimana produk tersebut dibuat. Misalnya pada bagian proses ini dipengaruhi tentang pemilihan alat dan pengaruh pada sifat material. Nah, pada bagian pemilihan alat itu sangat diperhatikan juga, karena suatu proses akan berjalan lancar, akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika alat yang digunakan juga pas. Yang kedua itu pengaruh pada sifat material. Nah, pada bagian proses ini kita juga mempertimbangkan apakah proses yang kita lakukan akan berpengaruh atau akan merusak material jika proses tersebut kita gunakan. Ya, jika proses tersebut aman, maka kita juga bisa melakukan proses sesuai yang kita harapkan. Kita lanjut
pengaruh proses pada suatu material, yaitu mengganti suatu material dengan material lain atau mengubah parameter dari proses manufaktur pada umumnya akan mempengaruhi sifat material. Beberapa sih pengaruh tersebut dapat kita lihat dari yang pertama, suhu. Mengubah suhu dapat mempengaruhi sifat termal suatu bahan. Misalkan, jika suhu yang kita gunakan dalam proses membuat suatu produk dengan terlalu panas ataupun terlalu dingin, maka akan membuat produk tersebut atau mempengaruhi sifat dari produk tersebut. Yang kedua, waktu. Pada bagian waktu ini, jika kita melakukan pemanasan terlalu lama, maka kita juga bisa merubah atau bisa merusak bentuk dari material yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu tekanan. Dengan melakukan tekanan dapat mempengaruhi tingkat pemadatan material. Misalnya, jika membuat suatu palu, maka dibutuhkan besi baja yang sangat padat. Jika kita melakukan tekanan lebih pada bagian palu tersebut, maka akan memperkuat palu tersebut. Selanjutnya, kelembaban. Dalam kelembaban ini dapat merubah dimensi pada material dan mempengaruhi reaksi kimia dari suatu produk. Selanjutnya yaitu kecepatan pemrosesan. Dengan melakukan kecepatan pemrosesan, maka suatu hasil atau suatu produk yang dihasilkan tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya, jika terlalu lama, maka hasil yang didapatkan akan menjadi lebih maksimal karena kita melakukan pekerjaan atau membuat suatu produk dengan bersantai ataupun bisa juga dibilang relax. Yang keenam yaitu komposisi kimia. Nah, dengan melakukan atau mengubah komposisi dari suatu material, maka kita juga bisa mengubah sifat dari suatu produk. Yang terakhir itu proses penciptaan material. Dengan mempertimbangkan proses material yang digunakan, maka proses penciptaan dapat kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, kita lanjut ke penambahan beberapa material terhadap suatu produk dapat memperkuat sifat dari produk tersebut. Contohnya penambahan batu kapur pada gelas kaca yang dapat meningkatkan kekuatan dari gelas. Dampak penambahan batu kapur pada gelas kaca itu kekuatan akan menjadi lebih kuat karena batu kapur banyak digunakan baik di pembuatan semen ataupun peralatan kosmetik. Jadi pada penambahan batu kapur ini memiliki sifat yang baik dan tidak merusak bagi kesehatan. Yang selanjutnya itu kekerasan. Nah, jika adanya penambahan batu kapur pada gelas kaca, maka tingkat kekerasan dari gelas kaca tersebut menjadi lebih keras sehingga meminimalisir terjadi retak ataupun pecah saat jatuh, walaupun pada akhirnya akan pecah. Selanjutnya ketangguhan. Nah, pada bagian ini tentu saja dengan penambahan batu kapur akan menjadikan gelas kaca menjadi lebih tahan terhadap suhu. Nah, untuk bagian contoh
kasusnya kita akan mengambil pada kasus sebuah gelas, dimana akan saya jelaskan. Nah, kita masuk kepada contoh kasus tentang hubungan antara desain, material, dan proses. Kali ini kita akan mengambil contoh kasus pada sebuah gelas, yang mana pada bagian gelas ini dibutuhkan desain agar dapat membuat daya tarik terhadap konsumen. Contohnya seperti ini dapat kita lihat. Pada bagian gelas ini terdapat seperti corak bunga. Hal ini merupakan salah satu desain agar gelas ini memiliki nilai daya tarik bagi konsumen yang ingin membeli. Nah, selain itu kaca ini, kenapa kaca ini transparan? Karena kaca ini mengandung dua bahan seperti pasir silika dan soda abu yang dipanaskan dengan suhu tinggi sehingga tampak jernih seperti yang dapat dilihat. Kaca ini memiliki ciri seperti memiliki bentuk yang padat sehingga sifatnya menjadi lebih kuat dan juga lebih keras. Nah, dikarenakan gelas merupakan salah satu alat bantu sebagai produk yang kita minum, jadi pada bagian gelas ini dibutuhkan suatu material yang sangat aman yang digunakan untuk sehari-hari. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan bagi warga atau yang menggunakan gelas. Nah, pada bagian proses itu pada pembuatan gelas ini diperlukan proses pertama, yaitu penambahan di kaca yang akan digunakan untuk membuat gelas. Misalnya itu dengan melakukan peleburan bahan, yaitu dengan cara dipanaskan sekitaran suhu 500 sampai 6000 derajat Celcius. Kemudian dilakukan proses pembentukan, yang mana biasanya pembentukan ini dilakukan dengan mesin. Hal ini dikarenakan meminimalisir agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti mudah pecah saat kita gunakan. Dan selanjutnya itu biasanya kalau kita menggunakan menggunakan mesin, maka pasti ada bagian-bagian yang tidak bagian-bagian yang berlebih sehingga dapat berbahaya juga jika kita gunakan. Maka dari itu kita melakukan perbaikan bentuk dengan cara menghilangkan atau mengubah sisi-sisi yang belum baik ataupun sisi-sisi yang tajam. Nah, jadi sebenarnya pada proses desain, material, dan juga proses itu sangat berkaitan. Hal ini dikarenakan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, maka diperlukan hal tersebut. Misalkan jika terjadi pengeledoran atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan pada bagian material misalkan, maka suatu barang yang kita buat walaupun sudah jadi, itu pasti akan memiliki nilai yang kurang. Hal ini kenapa? Karena jika kita menggunakan material yang sembarangan, maka kualitas atau kekuatan dari produk yang kita buat itu akan lemah. Nah, untuk desain, kalau untuk desain itu biasanya kita harus memperhatikannya sebagai daya tarik atau sebagai pemikat bagi pembeli agar produk atau barang yang kita buat itu bisa terjual di pasaran. Jadi kalau seandainya desain kita norak atau apa segala macam terlalu polos, maka daya pasar atau permintaan dari konsumen akan berkurang sehingga kita akan mengalami kerugian. Nah, jadi untuk itu kita harus meningkatkan atau mempertimbangkan desain dari suatu produk yang kita buat.
Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir, yaitu proses. Nah, pada bagian proses ini juga bilang sangat penting gitu. Hal ini dikarenakan pada bagian proses itu memerlukan suatu tahapan-tahapan atau step yang dapat membuat produk yang kita buat ini menjadi lebih maksimal. Jadi seandainya proses kita tidak sesuai, maka produk yang kita hasilkan akan menjadi kurang bagus. Maka akan terjadi, setidaknya contoh, seandainya terjadi kecelakaan saat menggunakan gelas ini, maka konsumen akan protes di atas, maka kita akan kena. Jadi untuk itu sangat perlu dan sangat penting untuk mempertimbangkan antara desain, material ataupun prosesnya. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan antara desain, material, dan juga proses dalam membuat suatu produk serta contoh satu kasusnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.